Kita mulai, Bapak sekalian. Kita mulai dengan dari koordinatornya dari Kemenkes, itu Bapak Kamaruzzaman. Kami persilakan kepada yang ya, Pak Rita sudah siap untuk yang Pak Kamaruzzaman. Ya, oke. Terima kasih, Bapak. Silakan. Terima kasih, Bu Moderator, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terutama para senior saya yang ada di depan, Bapak Deputi dari Lans, dan para hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya mendapatkan tugas mewakili Kementerian Kesehatan untuk menyampaikan paparan mengenai permasalahan program JKN. Jadi kita sekarang harus membiasakan diri bahwa ini adalah programnya adalah JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan dan berdasarkan Undang-Undang SJSN. Ya, jadi tiga hal ini yang selalu harus diketahui dan dibiasakan dalam pelaksanaannya. Baik, saya mulai. Mana nih? Ya, ya itu bukan. Ya, kita mulai. Sebelum saya sampai kepada permasalahan dan solusi, mungkin saya ingin menyampaikan dulu bagaimana sosok daripada program Jaminan Kesehatan Nasional ini. Kita mulai. Ya, bahwa jaminan kesehatan, saya mohon izin untuk berdiri. Biasanya saya selalu berdiri karena orang tua saya selalu mengatakan kalau mau jadi laki harus seperti ini. Seperti itu belum jadi laki katanya. Baik. Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diberikan kepada semua orang. Jadi ada tiga kata kunci di sini dalam program jaminan kesehatan. Yang pertama adalah berupa perlindungan. Jaminan itu berupa perlindungan kesehatan dan untuk memenuhi manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan, kebutuhan kesehatan dasar, ya. Kebutuhan dasar kesehatan artinya adalah komprehensif. Kalau kita mengenai penyakit sesuai dengan kebutuhan medisnya, sesuai dengan indikasi medisnya, dia harus ditanggulangi, ya. Sekali dia sudah menjadi peserta, dia sudah tercover dalam jaminan kesehatan, mendapatkan perlindungan secara itu, ya. Yang ketiga diberikan kepada semua orang, ya. Semua orang yang membayar iuran atau iurannya dibayar pemerintah. Ya. Jadi kalau yang miskin dan tidak mampu itu pemerintah yang akan memberikan kesehatannya. Tapi mereka yang mampu, yang mempunyai penghasilan, baik itu penghasilan formal maupun informal, dia wajib untuk membayar. Itu kata kunci. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar dari komprehensif terus. Dan memang kita terus, Pak, kita menuju kepada pengembangan jaminan kesehatan untuk semua penduduk. Jadi kita berharap dengan program JKN ini seluruh penduduk tanpa terkecuali masuk dalam sistem jaminan. Ya, artinya kita ingin memberikan perlindungan kepada semua orang yang berada di Indonesia, termasuk mereka orang asing yang tinggal di Indonesia dan bekerja di Indonesia minimal 6 bulan. Mereka juga harus masuk. Kenapa semua harus masuk? Karena kita ingin coverage-nya ini adalah suatu sistem mekanisme asuransi sosial yang ada sistem gotong royongnya. Karena asuransinya adalah bukan asuransi komersial, asuransinya bersifat asuransi sosial, sehingga nanti akan terjadi yang sakit dibantu oleh yang sehat, yang rentan dibantu oleh mereka yang tidak rentan, atau yang kaya membantu yang miskin. Seperti itu. Jadi untuk ini diselenggarakan berdasarkan prinsip keadilan dan ekuitas, ya, berdasarkan keadilan dan pemerataan, tidak melihat berapa biaya yang dikeluarkan. Jadi itu, ya. Kata kunci berikutnya adalah ekuitas. Premi yang dibayarkan oleh siapapun yang menjadi peserta tidak mempengaruhi manfaat yang diterima. Jadi manfaatnya tetap sesuai dengan kebutuhan medisnya. Jadi tidak memandang mereka yang membayar lebih besar akan mendapatkan manfaat medis yang lebih, tidak. Yang berbeda hanya akomodasi. Jadi manfaat di luar medis, ya. Seperti saya dari kelas 1, mungkin saya tempat tidurnya berdua. Mereka yang di kelas 2 tempat tidurnya berempat. Tapi penyakitnya apabila itu memang membutuhkan pengobatan medis yang sesuai, dia harus ditanggung. Itu prinsipnya. Slide, Bapak Ibu sekalian, slide. Jaminan kesehatan ini sudah ada roadmap-nya, DJSN sudah mengembangkan, dan kita akan menuju pada tahapan 2019.
semua penduduk tanpa kecuali. Oleh karena itu banyak hal yang kita persiapkan dari mulai 2014 pada saat kita di launch di Istana Bogor oleh Bapak Presiden sampai pada nanti 2019 semua orang diharapkan sudah ikut dalam sistem jaminan. Slide, Bapak Ibu sekalian, slide. Ya, bahwa ternyata universal health coverage ini adalah keinginan semua bangsa. Ya, Deklarasi PBB mengatakan bahwa kesehatan merupakan hak asasi, sehingga kita mempunyai hak untuk memperoleh mendapatkan pelayanan kesehatan. Dan di deklarasi WHO mengatakan bahwa setiap negara anggota WHO wajib mengembangkan jaminan kesehatannya melalui mekanisme asuransi sosial. Jadi ditujukan utama adalah asuransi sosial yang pertama. Oleh karena itu kita lihat di beberapa negara semua sudah mengembangkan jaminan kesehatan untuk semua penduduknya berdasarkan asuransi sosial. Yang di sana sedikit ada US Amerika yang masih sebagian masih komersial, yang tadi tentunya akan berubah menjadi asuransi sosial dengan Obamacare-nya, walaupun banyak tantangan, tapi kita akan menuju ke semua. Negara-negara tetangga seperti Filipina, Thailand, Australia, Malaysia juga sudah, ya. Karena kita sekarang mengejar. Walaupun dikatakan, kok ada yang mengatakan kok terlalu cepat, ya. Ada juga yang mengatakan ini telat. Kita sekarang kalau bukan sekarang, kapan lagi kita akan mulai. Slide, belum. Nah ini dia. Strategi regionalnya mengatakan begini, menempatkan pelayanan kesehatan primer sebagai pusat jaminan bagi seluruh penduduk, meningkatkan pemerataan pelayanan melalui perlindungan sosial, meningkatkan efisiensi pelayanan, jadi dalamnya ada kandungan kendali biaya kesehatan, ya, harus efektif dan efisien, dan memperkuat kapasitas pelayanannya. Kita tahu kalau semua orang mendapatkan pelayanan, mendapatkan haknya, maka sisi demand side-nya akan tinggi, dan ini harus diikuti dengan sisi supply side. Artinya basis pelayanan primer, basis pelayanan sekunder harus dikuatkan, ya, untuk meningkatkan pelayanan aksesibilitas terhadap pelayanan yang bermutu dan berkualitas. Sehingga nantinya diharapkan ini menjadi pegangan strategi kita juga dalam pengembangan jaminan kesehatan nasional kita. Dan itu di dalam, oleh karena itu di dalam prioritas program Kementerian Kesehatan itu menjadi prioritas nomor 1. Coba kita lihat slide, ya, klik biar cepat, terus selesai, terus. Nah itu ya. 7 prioritas informasi pembiayaan kesehatan termasuk dari nomor 1 adalah jaminan kesehatan. Ya, slide. Nah ini undang-undangnya sudah mengatakan begitu di konstitusi kita, hak rakyat dan kewajiban negara. Fakir miskin yang ditanggung, ya. Prinsipnya adalah membayar, yang mampu membayar dan tidak mampu dibayarkan oleh pemerintah, sehingga semua akan terlindungi. Negara bertanggung jawab pada penyediaan vaskesnya supaya tadi kapasitas pelayanan dapat meningkat seiring dengan peningkatan demand side-nya tadi. Slide berikut. Ini regulasinya makin banyak, makin hari makin banyak, karena ternyata setiap kita melakukan sosialisasi, diskusi, ya, kami mendapatkan masukan-masukan dari teman-teman semua itu keluar akhirnya nanti regulasi. Dan ini juga semata-mata untuk memayungi berbagai permasalahan yang dihadapi untuk dapat segera dicari solusi yang lebih baik. Ya, terakhir adalah Perpres 32 tentang pemanfaatan dana kapitasi yang ada di puskesmas yang menjadi masalah besar, ya, karena mereka terutama puskesmas yang belum BLU bahwa tanpa fleksibilitas dana itu diharapkan tidak meningkatkan performance dari pelayanan di tingkat primer. Padahal pelayanan primer menurut strategi nasional tadi, strategi regional merupakan tumpuan pertama. Karena kita ingin memperkuat pelayanan primer. Jadi di negara di Kuba, di Havana juga pengembangan pelayanan primer itu lebih kuat, sehingga belum tentu semua orang bisa langsung ke rumah sakit. Dia harus melakukan pelayanan primer, disaling dulu, diberikan tindakan preventif di sana, sehingga diharapkan tidak semua orang berduyun-duyun ke rumah sakit karena penyakitnya sudah dapat diatasi di tingkat pertama. Ya, terus slide. Nah ini ya kondisi saat ini yang kita intervensi adalah yang coklat-coklat itu, ya. Untuk jam kerja kita berharap dia terintegrasi dengan jaminan kesehatan nasional kita. Oleh karena itu kita sedang melakukan upaya-upaya untuk mendorong mereka, termasuk yang saat ini terjadi KJS sudah masuk ke JKN, dan kita harapkan nanti program-program yang lain. Kenapa? Pengembangan jaminan kesehatan yang dilakukan di masing-masing daerah itu ternyata mempunyai perbedaan manfaat tergantung daripada kemampuan dari daerah, sehingga benefit yang berbeda-beda ini menimbulkan diskriminasi terhadap pelayanan kesehatan. Oleh karena itu kita berharap ini masuk dulu dalam satu sistem nasional supaya manfaat yang diperoleh sama
dan tidak melihat lagi batas wilayah KTP DKI atau KTP mana selama dia menjadi warga negara Republik Indonesia, dia akan terlindungi dalam sistem jaminan. Itu yang kita harapkan. Ya, baik. Kalau saya ikut slide, ya, ini kita harap adalah manfaat dasar seperti Mas Rosul yang sudah saya katakan. Terus slide, nah ini Bapak Ibu sekalian, desainnya kita kembangkan bahwa ini tidak hanya melihat sisi pengobatan, kita juga ada sisi promotif, sisi public health-nya, sisi upaya kesehatan masyarakatnya yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Jadi pemerintah masuk dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan jajarannya tetap melakukan upaya-upaya ya dalam hal meningkatkan public health programnya. Di samping itu kita tetap melakukan mengatur, ya, melakukan regulasi terhadap layanan, standar obat, alat kesehatan, sistem rujukan, tarif dan sebagainya dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan di tingkat UKP-nya pada saat mereka menjadi sakit, ya. Pada saat dia jatuh sakit, ada sistem yang melindunginya di mana BPJS peserta dan fasilitas kesehatan merupakan tripartit yang saling berhubungan, ya. Tapi hubungannya adalah BPJS melakukan kontrak kerja, melakukan kredensialing dan rekredensialing pada Faskes sudah pernah melihat itu supaya mereka tetap menjaga sistem pelayanan dengan baik, ya. Tapi di sisi lain dia melindungi peserta hanya berhubungan dengan BPJS dalam hal membayar iuran, membayar kewajiban. Tapi soal perduitan tidak lagi berhubungan langsung kepada Faskes. Karena apabila tadi peserta berhubungan dengan Faskes dalam perduitan ini terjadi atau dikhawatirkan terjadi yang kita sebut dengan hazard, ya. Karena sisi sana serba tahu, maha menetapkan harga, maha menetapkan prosedur, maha menetapkan semuanya yang dimana peserta hanya konsumen ignoran nggak ngerti apa-apa. Kalau itu terjadi hazard biaya yang berlebihan, tindakan yang tidak perlu, pengobatan yang tidak rasional, obat-obat yang mahal yang tentu saja memberatkan kepada pasien. Saat ini pun masih terjadi bahwa banyak dengan penyakit yang sama, termasuk Faskes yang berbeda, pasti harganya berbeda. Oleh karena itu kita satukan dalam satu sistem. Once dia mengalami sakit. Ya, slide berikutnya. Ini prinsip besar ya regulasi yang kita buat bahwa asuransi sosial ini gotong royong, ekuitas tadi, ya, premi tidak mempengaruhi manfaat, wajib membayar iuran, dan ini dikelola oleh badan yang disebut dengan BPJS tadi yang bersifat nirlaba. Oleh karena itu dari PT berubah menjadi badan nirlaba dan publik negara yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Portabilitas dimanapun kita tanpa melihat KTP karena memang penyakit borderless, penyakit tidak melihat ruang dan waktu, dan ini bersifat wajib, transparan, tentu saja karena ini adalah dana amanah sehingga uang yang dikelola oleh BPJS itu harus benar-benar dimanfaatkan sebesar-besarnya buat manfaat kita. Tidak boleh dibawa untuk yang lain. Itu memang sangat berbeda di program. Slide. Ini masalah yang terjadi saat kami sudah 4 bulan sekarang sudah berjalan. Tapi secara umum ada 4 masalah: pesertaan, pelayanan, pendanaan, dan organisasi manajemen. Kita lihat satu-satu. Pesertaan, ya, ini pesertanya, ya. Pada saat kita bicara mengenai pekerja, ya, ada 2, pekerja pegawai negeri dan juga pekerja yang luar, non pegawai negeri yang swasta, yang kadang-kadang juga masih ada yang keinginan untuk tidak membayar, ya. Dan sebabnya harusnya gratis, ini harusnya pajak negara, jangan kami yang dikenakan biaya, atau si pekerja perusahaannya yang biasanya sudah mengasuransikan dengan sistem lain, kami harus ikut lagi yang jadi double, terlalu terbeban. Seperti hal itu yang terjadi pada saat awal-awal pelaksanaan JKN ini. Kemudian penerima upah, pensiunan dan semuanya sudah tercover, termasuk juga PDI. PDI ini adalah penerima bantuan iuran yang miskin dan tidak mampu, yang dulu ada X program Jamkesmas. Masalah yang terjadi di PDI kita lihat slide. Ya, ini proses transformasi yang dilakukan oleh BPJS, ya, bahwa kita masuk semua, tapi ada juga yang masih saat ini belum terdaftar, sehingga banyak juga peserta yang Jabodetabek yang merasa belum mendapatkan manfaat BPJS karena sebagian masih datanya belum lengkap. Ini juga yang menjadi masalah juga di Kementerian Pertahanan maupun di Kepolisian. Tapi ini juga kami terus melakukan updating dan nanti dari BPJS Pak Pol akan menjelaskan apa yang sudah dilakukan dalam rangka mengatasi situasi yang ada saat ini. Untuk Jamkesmas ini kita lihat slide berikutnya. Ini kalau dulu di Jamkesmas
itu datanya berdasarkan data SK Bupati, ya. Kemudian kita juga menanggung mereka yang tidak punya kartu, ya. Untuk mereka yang tidak mampu seperti gepeng dan anak terlantar kan tidak punya KTP. Masukin di panti sosial, masukin lapas rutan, thalassemia, TB, bumi yang bersalin semua dapat ditanggung. Tapi begitu ngomong BPJS, ini harus masuk dalam sistem. Kalau start PBI hanya dua, ada yang dikenal oleh JKN, yaitu PBI asal Jamkesmas yang datanya sudah diperbarui, ya. Data bayinya BMDes sudah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Sosial berdasarkan PP 101 2013. Kemudian tahun 2011 PHK cacat total dan lain-lain ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Yang saat ini sedang diurus yaitu PMKS, penyandang masalah kesejahteraan sosial. Sejahteraan siapakah itu? Mereka itu seperti imigran yang terlantar, kemudian mereka juga yang sebagian yang cacat, sebagian juga yang masyarakat misalkan akibat narkoba, itu sedang lagi dalam proses, ya. Kemudian persoalan PBI, dan persoalan PBI yang saat ini terjadi, yang mereka yang bekerja, baik itu pekerja secara formal maupun tidak. Slide ini masalah yang terjadi. Kita menetapkan data masalah miskin pada awal itu adalah berdasarkan data PPLS yang dimana ada sekitar 40%, ya, 25 juta rumah tangga miskin. Yang terdiri ternyata bukan hanya miskin, tapi adalah sangat miskin, hampir miskin dan rentan ini secara kategori dia tidak miskin, tapi kalau dia sakit, apalagi membutuhkan pelayanan pada pengobatan penyakit katastrofik, dia membutuhkan biaya yang besar. Jadi mudah sekali jatuh miskin. Oleh karena itu di dalam program ini dia ya, lain sama belas miskin, benar orangnya sangat miskin, ya, untuk program belas miskin, tuberkulosis, ya. Jadi ada ternyata dari data yang sekian ini masih ada sekitar 10 juta lagi yang belum tercover. Inilah yang mungkin sebagian dalamnya adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang belum tercover dalam program PBI di program JKN kita ini. Ini juga yang menjadi masalah yang saat ini sedang dicari solusinya. Slide berikutnya. Nah ini data yang terakhir perkembangan BPJS. Saya dapat data dari BPJS 11 April, ya. Tapi di sini ternyata udah bagian juga banyak yang nunggak, gitu. Banyak mereka yang udah bayar, mau patah, selesai dia nggak bayar lagi. Penyakit itu sebulan ini yang terjadi di awal-awal program jaminan kesehatan dimanapun negara manapun dalam asuransi mekanisme asuransi sosial kan kita tidak menseleksi nih siapapun bisa masuk. Kalau asuransi komersial kan dicek dulu dia punya penyakit atau tidak, 3 bulan disurvei, setelah benar-benar tidak ada penyakit baru dia bisa masuk. Kalau di asuransi sosial sekarang mendaftar besok sakit atau sorenya sakit masih langsung bisa daftar bahkan tanpa dilihat hal itu. Nah ini yang terjadi di awal-awal tahun pelaksanaan adalah after selection. Ya, mereka yang bayar itu mereka yang benar-benar membutuhkan. Ya, orang yang tua, yang benar-benar saat ini membutuhkan bayaran akan mencuci darah. Mereka yang sekarang itu berbondong-bondong ikut program. Yang lain masih wait and see. Benar nggak ada manfaat yang diperoleh sesuai dengan apa yang mereka dapatkan dari program ini. Ini yang terjadi dan alhamdulillah makin lama makin naik terus. Oleh karena itu sekarang terjadi adalah pendaftaran menunjang dan outlet perlu diperbesar karena banyak antrian untuk menjadi peserta, belum antrian untuk membuat layanan. Itu juga jadi masalah. Slide berikutnya. Nah ini untuk peserta ada bayi baru lahir yang dari PBI itu gimana? Alhamdulillah kita sudah mengeluarkan keputusan Menkes nomor 32 bahwa bayi baru lahir otomatis menjadi peserta PBI. Kalau dia dari keluarga PBI kan tak mungkin orang bayi dari orang miskin lahir dia jadi kaya kan? Enggak. Walaupun dia tidak masuk dalam data 86,4 juta tadi. Karena data 86,4 juta itu udah bayi yang BPJS, ya. Di luar itu nggak ditanggung, karena itu perlu ada pengecekan. Terus penghuni lapas inilah yang saat ini sedang diproses di Kemenkesra meneliti bagaimana caranya agar mereka ini bisa masuk di dalam sistem jajan kalau data mereka tidak masuk di dalam data 86,4. Yang kita harapkan sebagian sudah masuk, sebagian lagi masih kita harapkan untuk tanggung jawab pemerintah daerah saat ini. Sementara belum terjadi update data. Bapak Ibu sekalian, dalam program JKN itu masih ada klausul yang menyebutkan bahwa setiap 6 bulan sekali terjadi pemutahiran data PBI. Jadi masih ada kesempatan untuk melakukan perbaikan data apabila dilihat ternyata data di lapangan tidak sesuai dengan realitas. Ya, pesertanya memang ternyata sudah kaya, atau mereka sudah meninggal, atau mereka sudah pindah, atau mereka sudah bekerja. Ya. Antrian pendaftaran yang sudah dilakukan upaya-upaya penambahan outlet, mungkin Pak dari Pak Pur nanti akan menyampaikan apa aja sudah dilakukan.
untuk mengatasi antrian panjang tadi. Slide berikutnya, pelayanan. Nah, ini pelayanan yang terjadi, masyarakat masih berpikir bisa langsung nyelonong ke rumah sakit, atau kadang-kadang dengan istilah, kalau kita kan melihat bahwa tidak boleh ke rumah sakit kecuali keadaan emergensi. Nah, kadang-kadang emergensinya itu membuat istilah sendiri, terminologi sendiri. Saya emergensi, Pak. Nah, itu yang sebenarnya menjadi permasalahan di lapangan. Tapi nanti Pak Midian akan bagaimana di masalah yang terjadi. Yang memang pada saat program JKN ini belum ditetapkan, masih amburadul, semua orang lari kemana-mana. Ada yang ke primary, ada yang ke secondary, ada yang ke tertiary, penyakit apapun. Sehingga di RSCM atau di Fatmawati menjadi puskesmas raksasa. Semua penyakit gatal, bilang aja pada sudah surat masuk ke rumah sakit besar. Padahal itu harusnya ditata secara terstruktur seperti ini. Ya, saya katakan tadi di awal, ubah lapangan itu benar-benar dia bisa melakukan primary care tingkat pertama ini salingannya luar biasa. Sehingga tidak akan mungkin orang masuk ke rumah sakit sebelum melalui sini. Dan sini akan disalin banget penyakit-penyakit yang benar-benar penyakit yang dasar yang ditangani. Ya, kalau memang membutuhkan tingkat kompleksitasnya tinggi, dia memerlukan pelayanan spesialis, baru dia bisa di refer ke atas. Ya, seperti itu yang kita lakukan dalam program JKN. Dan ini persepsi masyarakat masih belum. Sehingga ini yang perlu memang sosialisasi, pengertian, pemahaman yang terus-menerus dilakukan kepada para pesertanya. Terus, nah ini ya, karena kita tahu bahwa jejaring fasilitas pelayanan primer tidak hanya pada puskesmas. Untuk JKN ternyata ada klinik juga, ada praktek mandiri yang juga bekerja sama dengan BPJS yang menjadi salah satu mitra dalam program pelayanan primer. Sehingga satu lagi kuncinya bahwa JKN ini boleh memilih. Kalau ditetapkan setelah 3 bulan, dia boleh memilih di mana dia mau mendapatkan pelayanan primernya. Kalau dia rasa puskesmas A tempat dia tinggal itu ternyata tidak memberikan pelayanan yang baik, dia boleh pindah. Itu beda dengan program JKN dulu, puskesmas yang harus di situ, ya. Nah ini sehingga akan terjadi, kita harapkan kompetisi puskesmas atau pelayanan primer yang memberikan pelayanan terbaik pasti akan didatangi banyak pasien. Ini akan menurunkan efek, kapasitasnya akan meningkat nantinya. Oleh karena itu akan jadi perbaikan untuk pelayanan kompetisi dalam rangka meningkatkan pelayanan. Ya, kita harapkan ada rujukan. Selain rujukan itu juga jangan rujukan balik. Tidak hanya pasien yang sudah datang pelayanan sekunder akibat penyakit yang kompleks, tapi setelah itu bisa bertahan di sini. Tidak boleh dia harus dikembalikan ke tempat pelayanan yang sebelumnya. Kalau memang sudah penyakit spesialisnya sudah diselesaikan. Slide berikutnya, ini kita harapkan, ya. Terus slide, ya. Terus klik. Nah, klik lagi. Nah, baliknya juga harus, ya. Jadi tidak hanya atas, bawah juga, ya. Intinya adalah mereka harus dapat menangani pelayanan sesuai dengan kompetensinya, sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan otoritasnya. Ya, kalau dia memang punya kompetensinya hanya di tingkat pelayanan primer, dan kita sekarang memperkuat ada 155 kasus yang harus ditangani oleh pelayanan di tingkat primer. Kalau dia masih dalam cakupan 155 dia ada over, berarti dia tidak memberikan pelayanan yang sesuai dengan kompetensinya. Itu yang kita lakukan. Dan mungkin nanti BPJS selain berikutnya akan melakukan renegosiasi lagi atau rekontrak, ya. Kalau memang kontraknya tidak sesuai bisa dicabut kontrak. Ini alur pelayanannya yang sering terjadi adalah kita tahu bahwa puskesmas atau rumah sakit menyediakan juga obat. Ya, obat itu harusnya di bagian pelayanan di puskesmas atau di rumah sakit itu bagi pasien TKM. Tidak boleh terpisah, maksudnya biayanya ditanggung oleh pasien, tidak lagi harus jadi satu set. Once dia dapat penyakit ini, diobati ini dengan tindakan ini, dan obatnya masuk all inclusive harusnya. Tapi kadang-kadang terjadi ada obatnya masih di pasien, ya, karena memang kita harus tetap ingin merubah ini mindset daripada para pemberi pelayanan bahwa itu sudah sistem paket dan mereka harus memberikan penyediaan pengobatan. Apabila obat yang tidak tersedia, dia harus bekerjasama dengan apotek atau jejaring farmasi pengobatan, di mana dia sudah membuat kontrak. Sehingga pasien tinggal ambil aja obat di sini, ya, sesuai dengan kebutuhan medis. Ini memang filosofinya memang asal sesuai dengan kebutuhan medisnya. Ini ada paket untuk kapitasi tadi per jumlah penduduk. Kalau kapitasi adalah berdasarkan klaim yang diberikan oleh rumah sakit kepada BPJS apabila dia memberikan pelayanan kepada pasien. Slide berikutnya. Ini ya data kekuatan kita saat ini kita terus meningkatkan, ya. Kita harapkan nanti seiring dengan banyaknya pasien peserta JKN maka sarana-prasarana pelayanan itu harus juga ditingkatkan. Terus demikian juga rumah sakit, ya, sudah berkembang terus sekarang. Sudah ada 1.750, ya, rumah sakit yang
saat ini sudah bekerjasama dengan BPJS. Terus, nah ini masalah pelayanan, ya, ini masalah yang lebih teknis. Saya pikir yang di tingkat rumah sakit ada obat yang merasa pasien masih dibebani. Jadi kita selalu melakukan klarifikasi, kami juga melakukan kerjasama. Bahkan saat ini Kementerian Kesehatan menandatangani kerjasama dengan BPK, dengan KPK apabila nanti terjadi hal-hal yang melanggar prosedur. Ya, ini kita harapkan juga rumah sakit sudah mulai merubah dirinya bahwa dia sudah masuk dalam satu sistem yang mereka harus mematuhi berdasarkan undang-undang. Ya, pelayanan rujukan, membawa surat rujukan. Ya, kemudian ini bolak-balik dengan pasien kronis, tapi kok dia harus bolak-balik kita rujukan lagi. Nah, itu sudah kita ubah dengan surat edaran menteri bahwa mereka sekali mendapat memang penyakit kronis dilakukan untuk 7 hari sampai 30 hari pengobatannya, walaupun dia tinggal datang kita ambil obatnya saja. Ya, ini sudah kita lakukan. Terus slide. Nah, untuk pendanaan, ya, nah ini dia. Ini mindsetnya dulu, before krisis, pasien masuk ke rumah sakit, aku pemeriksaan, diagnosanya sembarangan, tapi biayanya pemeriksaan lainnya tidak jelas, ya, apa yang dilakukan pada misalnya hanya penyakit misalkan batuk pilek diperiksa darah lengkap misalkan itu, adalah kan biaya semua kosnya. Ya, radiologi Pak, saya lagi batuk Pak, ya, ke ronsen dulu, baru belum tentu penyakit paru-paru, ya kan? Nah, seperti itu terjadi, sekarang mengeluarkan biaya, nanti pulang dari pasien tadinya dia penyakit hanya batuk pilek, berarti di kanker, kantongnya kering, karena total bobotnya jadi banyak. Nah, ini yang kita rubah dalam program PKM, tidak seperti itu lagi. Jadi berikutnya, slide berikutnya, ya, langsung masuk perawatan, ada kode diagnosa yang merupakan satu paket. Jadi ini tidak lagi dibayarkan per satuan ini. Inilah yang kita sebut dengan program koordinasi bijis tadi, ya, dengan bersandarkan kepada ICD type dan ICD prosedur dan diagnosanya sudah ditetapkan. Tinggal mungkin angka-angkanya saja yang mungkin saat ini sedang review bagaimana kasus-kasus yang dianggap sudah tidak layak lagi, harganya tidak sesuai dengan profesionalitas maupun biaya yang harus dikeluarkan, tidak sesuai dengan real cost, ya. Ini yang kita ubah. Jadi seorang penyakit misalnya appendicitis tidak hanya appendoscopy biayanya sekian, mau dia kasih pemeriksaan apa terserah, mau dirawat minatnya 5 hari atau 5 hari, itu akan merugikan rumah sakitnya sendiri. Oleh karena itu rumah sakit dalam hal ini manajemen rumah sakit dituntut untuk melakukan pengendalian, ya, baik itu terhadap dokternya maupun terhadap penetapan diagnosa dan prosedurnya yang harus sesuai. Memang di dalam ICD-9 dan ICD-10 ini ada pengumpulan diagnosa dan tindakan yang sudah sesuai, yang berdasarkan para ahli kedokteran dan menetapkannya, para ahli sendiri menetapkan. Terus ini masalahnya biaya yang masih dianggap belum masuk deal, ya. Nah, ini masih menjadi masih dianggap ini kemurahan nih biaya yang dibayarkan oleh BPJS. Itu sebenarnya saat ini kita sedang melakukan perhitungan ulang terhadap penyakit-penyakit tertentu yang dianggap memang merugikan. Tapi seharusnya sudah sesuai dengan prinsip kita kendali biaya dan kendali pelayanan, ya. Belum standarisasi pengaturan jasa pelayanan sudah kita buat jasa pelayanan kita berapa yang untuk jasa pelayanan, berapa yang untuk tindakan pelayanan operasionalnya. Slide. Ini masalah pendanaan juga belum utuh. Rumah sakit masih menganggap per item, padahal kita sudah berapa pemasukan secara keseluruhan dari rumah sakit. Ini yang sebenarnya lagi-lagi sosialisasi yang harus dilakukan juga kepada para tenaga provider kita di lapangan, ya. Belum ada penjelasan tarif itu sudah disebutkan. Ada banyak hal yang sudah kita lakukan berdasarkan pertemuan seperti ini. Terus slide organisasi manajemen ini mungkin BPJS-nya. BPJS melakukan tingkat kerjasama baik untuk ke paskes primer maupun ke paskes lanjutan, ya, lanjutan ke rumah sakit. Oleh karena itu memang dibutuhkan suatu upaya monitoring evaluasi terus menerus supaya mereka-mereka yang mengikuti kontrak ini tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku, supaya mereka menyepakati apa yang sudah menjadi perjanjian dalam kerjasama tersebut, sehingga pelayanan yang diberikan memang benar-benar harus sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan dalam aturan-aturan kita. Ya, oleh karena itu memang dibutuhkan para tenaga-tenaga audit, tenaga-tenaga yang BPJS sendiri untuk terus melakukan pemantauan terhadap apa yang dilakukan oleh mitranya di master prior riset maupun di lanjutan. Slide berikutnya. Nah, ini masalahnya koordinasi, ya, kabupaten provinsi juga belum optimal. Oleh karena itu kami di Kementerian Kesehatan membentuk tim monet juga baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dalam hal butuh fasilitas pelayanan kesehatan. Ya, karena butuh fasilitas kesehatan menjadi tanggung jawab untuk domain dari Kementerian Kesehatan. Apapun mereknya, waktu menyangkut fasilitas pelayanan kesehatan itu sudah menjadi tanggung jawab juga Kementerian Kesehatan untuk melihat ini. Oleh karena itu kami membentuk tim monet
monitoring evaluasi. Demikian juga ada tim ATA ya, melihat teknologi baru, inovasi yang lebih efisien dan efektif, Dewan Pertimbangan Medis ya, dalam hal melihat audit medis dan sebagainya. Juga tentu saja sosialisasi lintas sektor baik dengan teman-teman di lain juga, saya pikir bukan satu saya apresiasi juga karena ini juga sumbang sarannya, hasil masukan rekomendasi terhadap diskusi ini juga akan menjadi masukan kami yang berharga dalam peningkatan pelayanan TKM ke depan ya. Kami saat ini sedang menyusun pedoman juga menjembatani regulasi korupsi yang sudah ada maupun paduan-paduan teknis yang sudah dibuat oleh BPJS supaya match di tengah ya, saling mengisi dan juga memberikan payung hukum yang baik yang nyaman lah bagi semua pelaksana supaya jangan sampai mereka juga capek-capek kerja mendapatkan tindakan-tindakan yang tidak sesuai. Terus ini monitoring evaluasi, koordinasi dan pedoman praktis dan terus. Saya pikir itu mungkin lebih banyak diskusi. Saya mohon maaf banyak mengambil waktu lebih dari 20 menit kali. Untuk itu saya kembalikan ke moderator. Sekian dulu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.